Nah, sekarang ada gerakan untuk memboikot pajak, mendorong orang untuk jangan bayar pajak karena pajak kita dipakai bermewah-mewahan oleh petugas pajak. Kemudian diikuti dengan pertanyaan, pajak kita ini dipakai untuk apa aja sih sebenarnya? Oke, kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar 1.750 triliun. Ini oleh 44.000 karyawan kita dipajak. Total penerimaan kita lebih dari 2.500 triliun. Ada dari bea cukai, ada penerimaan negara bukan pajak, gitu ya. Masyarakat menanyakan untuk apa, makanya kami sering mengupload. Kemarin saya meresmikan sama Menteri Kesehatan perluasan RSCM. Kalau dia ruang operasinya hanya 11 atau 18, yang antri sampai 4.000 pasien, sampai nunggunya nggak tahu sampai kapan dioperasi. Kita melakukan anggaran pemihakan untuk bisa membangun itu. Sama seperti waktu pandemi COVID. Ribuan, ratusan ribu dari masyarakat kita yang terkena COVID, kalau masuk ke rumah sakit, nggak ada satupun yang membayar. Itu triliunan tagihan kepada negara. Kalau Anda bicara tentang jalan tol, kalau nanti menjelang Lebaran Anda semuanya akan pergi ke daerah, ke tempat kampung halamannya. Jangan lupa itu juga adalah bagian dari APBN. Kalau kita lihat di berbagai tempat dibangun bendungan, itu juga adalah. Kalau Anda lihat TNI Polri bertugas, alutsistanya sekarang membaik, itu juga dari APBN. Kalau Anda bicara tentang dokter, guru, dan yang lain-lain, madrasah, pesantren, itu semuanya mendapatkan bagian. Kalau sekarang ada 36.000 lebih anak-anak kita yang bisa sekolah di universitas terbaik di dunia, sehingga mereka generasi muda punya kebanggaan, punya confidence, itu juga dari APBN. Kalau ada yang mau riset mengenai dari mulai vaksin sampai kepada malaria, sampai biodiversity, kami memberikan itu. Kalau sekarang para aktivis budaya mau melakukan dari mulai mempreserve budaya lokal sampai dia mau performance, kami membuat dana abadi kebudayaan. Jadi kalau mau bicara tentang APBN, uang pajak Anda di sana. Uang pajak saya ditilep, Bu. Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal. Bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal, mereka yang harusnya bayarnya katakanlah 100, dia kemudian kong kali kong membayar hanya 10. Dan itu dinikmati oleh dua pihak yang jahat itu. Itulah yang uang pajak yang hilang. Tapi kalau Mas Andi bayar pajak, saya bayar pajak, itu langsung kepada kas negara yang ada di Bank Indonesia langsung sebagai pemegang kas negara. Setiap pengeluaran kita keluarkan berdasarkan dokumen anggaran. Dari membantu masyarakat miskin, kemarin Bu Risma, lansia, orang-orang yang pendapatannya tidak memadai, sampai kepada seluruh pembangunan infrastruktur satelit, waktu terjadi pandemi, seluruh internet digratiskan, itu semuanya adalah menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Baik, pertanyaan penutup. Jadi pelajaran apa yang diambil oleh Anda sebagai Menteri Keuangan dan jajaran di Kementerian Keuangan atas kasus gonjang-ganjing terakhir ini? Kepercayaan dan kredibilitas itu membangunnya lama dan sangat sulit. Bisa hilang hanya dalam waktu semalam, 1 menit. Dan itu tidak selalu harus membuat kita menyerah. Kalau kita melihat betapa sangat rusaknya dampak dari kasus ini, kita boleh menyesal, kita boleh marah, kita boleh emosi. Tapi itu tidak seharusnya kekecewaan dan kemarahan itu membuat kita berhenti. Jadi kita mulai lagi membangun proses lama, painful, untuk membangun lagi reputasi. Itulah yang saya sebutkan sebagai tugas negara. Kita kerjakan dengan kerendahan hati, kemampuan kita untuk bisa menjalankan dan membangun lagi. Ya kita lakukan, Mas. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani sudah hadir di acara Kick Andy Double Check.
Saya hargai itu. Terima kasih Mas Andi. Baik, itu tadi perbincangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai beberapa hal yang menjadi pembicaraan di masyarakat. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua.